Gue pernah lihat Kufra nggak ada frontliner tapi ngebuka. Boy, dia mainnya apa? Ngeflank. Iya bener-bener. Banget motornya. Ntar dulu, winning conditionnya berapa gold nih gamenya? Ya pokoknya ya itu waktu itu yang gue inget Boy intinya dia muter, dia cari rumput sendiri, mandiri dia. Nah, Bener. Bisa, kayak gitu Boy juga bisa. lumayan cukup mandiri dia. Tapi itu kayaknya lagi winning condition tuh, aku yakin. Karena bisa Bisa jadi. nge-flank bahasa. Iya, Iya. kalau bisa ngeflank kan udah pasti minion udah menang. Iya udah menang pasti itu minionnya. Minion udah menang. oke, dan oke draft di game kedua Expanding River. Map yang sama berarti Gold Lane bisa join nih. Wah, Apakah memang ada sinyal-sinyal join Gold Lane? Kok biasanya sama? sama kok. Ini ganti gaji Cusin Susin? dari Perkalia. Iya sih dari Atau Kalea. iya, Atau mungkin ya Gak mereka masalah udah tahu aja kayak Kaleanya dari Balo ini bener-bener bisa ngebungkam apapun mid lanernya walaupun Purify. makanya kayak serba salah juga Be kalau misalkan Kalia dilepas terus diambil tiba-tiba Kalianya perform. Pasti orang bilang karena band Kalia harus ya. Iya, apalagi kan Kalea Balo lagi dapetin sorotan banget ya. Iya, Di iya, berbagai macam match. Dia bener-bener bisa menangin match up-nya juga. Jadi ya Kalea better di ban aja sih. Stick to the plan. Stick to the plan. Saya terus plan karena ditambah lagi kan kita nggak ada tahu nih nanti gameplay dari Nanaelnya akan mau main pakai apa lagi, kayak Leomord lagi, dan itu kalau ketemu Leomord dan Kalia seperti ini Kaloy, lumayan menyebalkan. Berasa sih, berasa. Susin dulu ya, Susin tetap dulu. di Aboy. Ini Emang kayaknya kuncinya di Aboy dulu deh, karena terbukti fight di Lito juga dimenangkan gara-gara Aboy sebagai permulaannya. Makanya Kalau kanan pilih gua pilih ya. Respon dari Nanael Suyo oke. Suyo masih oke. Suyo oke banget. Kalau tadi kayak kami bilang ambil Gwynnya itu juga masuk opsi. Iya, Cuma kayaknya Suyo lebih oke deh. lebih oke. Permainan flanknya, agresifnya dapat, dan dia bisa menghindari kalau misalnya kita anggap Winnifer lagi akan sebelah kiri. Atau taruh bawah aja gimana Ci? Boleh, jungle ditaruh bawah tapi berarti nanti di kiri itu Suyo Leomord ya Lipo. Itu ya Hylos dan Cloud. Nah ini dia sedikit berbeda ya. Langsung diubah ya konsepnya. Pasti diubah karena mereka sadar kalau buka lagi Leomordnya di atas, petaka sudah di depan mata. Benar, tapi gak Harit berarti. Harit Ya. ya. Kenzie sekarang kan yang akan ambil Lawan Cloud? lawan Gue Cloud. rasa enggak deh. Be. Ya mungkin kalahnya di lagi-lagi ya, kalah di level 1 Landing awal. landing awal. Sama dia butuh DPS sih, Be. Kalau dia mau main kayak tadi dia butuh DPS nih. Tetap diambil. Dipakai. Oh wait, langsung Suyo kan kalau gitu di sini. Oh, boleh kalau dia mau Suyo. Ya kan karena option untuk di ban-nya juga lumayan terasa ya dari Nazar. Gue rasa romernya juga perlu Be. Ya. Suyo. Dihabisin dulu ya untuk damage-nya semua diambil oleh Geek Farm di awal. Jadi udah langsung memunculkan Jushin, Harit dan juga Suyo. Balance banget dari physical dan magic-nya. Dan tiba-tiba nanti balonya bisa pakai Winnifer Ron. Bisa jadi. Banyak option sih. Atau kayak Khalid juga masih oke menurut Iya. gua. Khalid, Gatot, Khalid, Gatot, ya boleh. untuk badan. Kalau kita Gatot, ngomongin Ro. patch terakhir masih ada Belerik yang dapetin adjustment. Ya, Dimana skill shot-nya, animation-nya tuh lebih mudah untuk bisa menangkap efek tahunnya. tapi nggak lama tahunnya. Nggak lama. Gimana kalau Sora di 3 abis itu Ben Valen? Ini jadi opsi juga. Soalnya di game sebelumnya, Soranya Shogun tuh kurang main dia. Iya, iya. Oh, bentar. Ini VTR by Vitality Lim. Kita juga harus expect bahwa high loss-nya adalah flex. Really? Ya terakhir kita ngeliat Shogun main di EXP, high loss. Tapi- Waktu berhadapan dengan RRQ. Oke, misal ya, nih kita berandai-andai aja nih. Kalau bener high loss di XP, berarti romernya ini udah harus efek heavy CC. Ya harus. Harus area gede. Karena badannya udah ada nih. Screeningnya udah ada. Iya. Udah ada high loss. Yif juga udah siap nyambut. Iya. Ya. Dan jungle-nya paling ke damage lagi berarti. Ya. Harus full damage. Yisanshin? Yishanshin, Leomord. Boleh, Leomord. Gua nggak tahu kenapa tapi kayak kita pindahin Leomord deh. Lawan Suyo satu, kedua lawan Harit juga nggak gampang di ganking. Halo, iya Kak. Halo. Halo. Nah, ini dia ramai banget. Enjoy. Selamat datang di MPL Selamat Arena. datang di MPL Arena. Iya. Baloy Fiancé. Itu fiancé. 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 Nah itu. Ya. Yang penting bukan Baloy Finance kan? Bukan? Bukan. Bukan. Kok itu keuangan mas? Oh bukan. Beda dong jadinya. Jatuhnya nanti itu permodalan. Bener, jatuhnya ntar teman saya lagi yang nagih kan ke Fian- depan. Fiancé. Bener. Fiancé. Ini kayak Iya. tembak belakang. Cukup ya. Queen gak ada di band. Gini, yang ini nih sekarang. Ya. Ini. Jangan. Jangan. Tadi di Karena belakang bisa udah diretakkan rusak. oleh chip. Oh, Iya. Oh bener, band chip oke juga Chip nih. oke, karena kan hero Baloy juga. Apalagi di Spring River. Ya, Leo Dan band. tetap di ban Leomordnya. Dibikin dia nggak bisa bermain loh. Ini menyisakan Lancelot sih Kan tapi. gini loh, real world manipulation sama Glorious Pathway itu tempat mainnya Leomord. Enak Benar. banget.
Oke, tapi kalau misalkan Leomord diganti Lancelot, masih enak dong. Masih enak. Masih. Dia punya power steal juga. Kan sekarang kita lihat di kiri Nazara punya power steal. Lancelot juga punya power steal. Kalau Bahkan kasus- kami pernah ngomong kan, ayo tinggal pilih siapa yang suka. Kalau gue sukanya Tonros. Ya, karena kan Petri. waktu itu opsinya kayak Momentum sama Soul Saver. Ya. Mas maunya Tonros. Tonros gua. Kalau aku maunya lepasin Lordnya, fight aja. Ya, aku apa ya? Split push. Aku ikut arus saya lah, ikut arus yang rame saya. Nah, karena expanding river soalnya kan. Iya. Atau nggak tiba-tiba ada Aulus kan nggak ada yang tahu. Nah, boleh tuh. Habis dapetin adjustment juga kan. Iya, Aulus Pakai Racing. Arlot dulu ternyata. Wait. Teman mainnya nggak ada sih sebenarnya. Temen mainnya Fredrin. Bisa atau Akai. Akai Fredrin. Agung udah Akai munculin debut gak Akai sih? Nael. Debut langsung. We Akai never Nael. know. Akai Nael ya terakhir. Itu bener-bener bisa sampai di M5 loh. Makanya Akai Nael. Akai ini memang sering viral ya. Iya. Dan sempat masuk M5, sempat bikin alter ego gagal kill sejarah. Nah itu. Yuzong. Cho Yuzong full damage draft. Wow. Wah, ini Kick farm. burst juga nih. Burst. Burst. Full damage. Pick off. Sisi. Ya. Punya Sisi juga. Walaupun Dan- mungkin ada The Way of Dragon yang dikurangin dari jarak efek knockback keduanya ya. Ini- Dari 1,5 jadi 1,15. Tapi ini juga benar-benar membuat draft dari Fredrin Nail nggak keluar, tapi Akai best di sini. Ya karena Akai best. masih ada heavy spin ya. Di kick selamat. Oke. Kena Yuzong Zulzul selamat. selamat. Ya. Zaman Force bisa kabur. Zaman bisa kabur walaupun Kalau- ada di atas saja. Kalau nih tiba-tiba dia assassin gimana? Waduh. Masih masuk menurut gue damage lagi. Masih masuk. Karena kan balik lagi ini kan Geek Farm eksplosif banget dan itu ya. Ishun Shin Itu jawabannya. di damage. Mereka Damage. akan membiarkan high loss-nya yang ngebadanin. Dan itu kuat. Ingat, Hylos itu hero revitalize. Hylos Gatot Kaca. Menurut gue dua hero yang bisa badan sendiri. Wah, BTR by Vitality. Mereka berniat untuk bermain eksplosif dari awal. Mereka akan mencari space agar Nail bisa farming. Sehingga menghindari tim fight adalah opsi terbaik. Iya. Tapi jangan lupa ya, ada Yu Chong juga nih. Ya. Nih kita tahu sendiri Marcel bisa aja menargetkan satu, yaitu adalah Ishun Shin. Yang bakal ditempel dengan Black Dragon Form. Oke. Gue sih ngelihat ini agak bahaya ya untuk Bigetron ya. Iya. Tapi sekalinya berhasil snowball, harusnya nggak bakal bisa dipegang lagi sama Geek Fam. Lim, kalau lu udah nggak punya opsi, why not? Coba. Benar tuh coachnya Navi. Iya, dan itu dia. Langsung saja kita menyaksikan leg kedua. Mampukah Bigetron bangkit atau bahkan ditutup match kali ini oleh Kick Farm The Kingslayer? Let's go to the lane of down. Dari mid sih Hylos plus Yif ini anti freeze juga menurut gua. Wah itu salah satu duo mid yang instant juga ya untuk clear ya. Iya, Apalagi dengan adanya buang Revitalize di awal kan buat roamer gak ada masalah. Yang penting nanti pas turtle Revitalize-nya ready lagi. Benar. Makanya kayak hero-hero revitalize di awal dia pasti pegang lah. Untuk XP, Shogun dan Marcel, Arlot versus Yuzong. Kayaknya tetap Yuzong dulu deh Tapi di awal ya. jangan lupakan lo bisa di solo kill lo sama Arlot. Bener di level 2 tuh bisa di solo kill. Level 2 ya kalau sampai miss banget dan kena poke yang parah ya. Kalau dia normal-normal aja gue rasa enggak sih. Iya tetap Yuzong kayaknya. Potensinya masih tetap di Yuzong malah. Apalagi kalau misalkan emang Marcelnya Petrify Furious Dive-nya connect ya. Itu yang dalam ancaman malah Shogun. Mungkin flickernya yang bakal ke-trigger apalagi sama-sama di Trill, Festival of Blood. Bedanya cuma di Quantum sama Breast Smite untuk kedua explainer kita. Dibonyokin begini berasa juga loh, Vin. Revitalize-nya terpancing untuk terpop up. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka ini agak cukup kesulitan. Vin kesulitan, Shogun kesulitan, Marcel lagi sedang bersinar. Oke. Sekarang udah mau level 4 untuk Nael ya. Dia harus ngambil satu gold crab. XP crab. Atau kasih Shogun aja. Nael ntar bisa Shogun 4 gak sendiri. sih? Ya. Daripada Shogun nanti di level ada turtle nggak punya finest Leslim. Ya sekarang udah naik sendiri ya level dari Naelnya. Heeh. Gue memang ngerasa XP-nya tuh secepat mungkin level 4 lah. Biar nanti dia bisa nge-skip wave gitu loh. Untuk Oh. langsung setup duluan. Wajib sih. Tambahin dalam kurungnya Lim. Dan gak tumbang di awal. Itu Ya. penting banget. Aduh, flicker dikeluarin. Hampir tertakedown dan Nazaro. Dikeker dia nahan 2 damage balai. besar banget itu damage-nya. Berbahaya sekali. Shogun bakal coba diambil di depan sana. One hit dan first blood di tangan dari Pauloiski. Tapi menurut gua, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka nggak boleh ngerespon early, agresif yang dimiliki dari Geek Farm sih, Lim. Gak kuat. Bukannya gak boleh, gak kuat Ji. Agak susah juga dan Kenji di bawah. Akan coba dipok. Oh, Oke, the dash. Nanael memberikan informasi sedikit apakah Purify dimasukkan dengan zaman Force. Tapi ternyata satu hit terakhir Eman still survive dari bottom lane. Oh, boy! Boy! Become a minute Paloiski Wamba Combo Chambro. Berhasil mendapatkan Nanael
waduh rugi benar. Langsung leading 1000 gold. Ditambah lagi dengan adanya efek dari Turtle. Keluar zaman Force tadi. Nge-trade damage juga. Dan buang flicker dari Abo yang worth. Ya bagus ya. Dan Pas. satu-satu inget. Satu-satu, jadi Aboy dulu angkat biar pastiin flicker Baliski tuh pas posisinya, B. Iya. Gak ada yang miss jadinya ya. Skill shotnya benar-benar on point semua. 1000 gold. Di awal ini keuntungan yang terlihat nyata ya untuk teman-teman Geek Fam. Bahkan ya dengan hero-hero farmer, Bigetron, mereka harus benar-benar ekstra sabar di awal, tahan gimana caranya bisa sampai late game. Satu butuh Trinity, yang satunya lagi Sansin, B. Sansin, wah hero butuh farming banget. Dua masalah yang butuh farming itu juga sih. Jadi ya secara nggak langsung ngebuat BTR by Vitality harus bisa membagi ya zona farming mereka dengan adil. Karena kalau enggak ya udah pasti bakal dimakanin pelan-pelan sama Kenzie atau bahkan sama Nazara. Apalagi buat sekarang area sungai bukan tempat bermain untuk Yishunshin. Karena salah masuk rumput itu ganjarannya banyak banget. Ada Petrify dari Marcel, ada The Way of Dragon juga, jangan lupa dari Baloyski. Jujur ya, ini sih mereka cukup mengandalkan Eman. Eman yang punya kuasa untuk nge-make play gimana cara mereka mau bermain. Mau split push-nya, mau flankingnya. Jadi coba mengandalkan Eman untuk di game kali ini, Lim. Dia yang punya kuasa laning free. Iya. Alurnya diikutin sama Eman berarti. Tapi War Axe, Marcel, tanpa sepatu bahkan ini Yuzongnya punya damage nih. Ya, Berarti punya damage. Yuzongnya menang. Gitu Menang aja. jauh-jauh. Berarti Yuzongnya menang di laning. Buat dibuka. Oke, Evan Slash menuju Loh. ke arah seorang Marcel, tapi di depan sana. Masih bertahan, depan, dibalikin! Dengan terbaik Vitality dibalikin! Mereka kehilangan Nile! Marcel. Mereka kehilangan sosok dari Shogun dan bahkan Finn karena jauh untuk pulang. Miguel Apoy, bahkan coba untuk mengangkat di mana Moreno berada. Double kill dari Nasara. Di saat turtle terbuka. Bigetron, what happened? Wah ini terlalu serakah KB Nile. Kapalnya nggak dilempar ke Marcel. Atau mereka mau dapetin 2. Wah, kalau mau dapetin 2, tapi itu adalah big play dari Marcel dengan Black Dragon 4 Petri. Targetnya adalah Nanael dan itu adalah sebuah big play. Wah, yang itu. memang membuat Geek Farm langsung leading hampir 3.000 gold. Wow, leading hampir 3.000 gold dipaksa sampai menuju ke arah turtle-nya dilepasin. Yang berbahaya adalah di mana Bigetron by Vitality itu sudah kehilangan Nile 2 kali. Hero farming kehilangan 2 kali dengan under pressure seperti ini, Lim. Kayaknya memang terlalu serakah sih jujur. Bisa kelihatan dari replaynya di B. Kalau Iya. kapalnya dilempar ke Marcel tumbang itu. Ya, damage-nya ini ya, langsung terbagi dan ini dia. War Axe Effect Lim yang sempat kita mention tadi. Di mana ada efek hybrid lifesteal yang membuat Marcel survive juga. Sehingga beberapa skill shot yang dia keluarkan termasuk Dragon Tail itu pasti connect. Dan ditambah lagi, Kenzie. Wah, Kenziski dimakan di lahap di arah bottom lane. Dan membuat terpasukan dari tim Bigetron by Nile? Vitality berhasil mendapatkan 2 poin kill atas Kenziski. Tapi nampaknya Nile juga Shogun kembali lagi sekarang menjadi warna putih abu-abu. Makanya tukernya nggak bagus dong kalau gini. Iya, 1-3 bahkan untuk sekarang Nanaelnya 3 kali tumbang, Eman. Oh nggak gentar Eman ya. Naga dikejar berarti. Dikejar di arah belakang, siapapun bakal coba dimakan. Di depan sana dan bakal lihat di depan sana, Vin nggak mau di-commit. Baloyski sadar kalau komit ke Ravin ini nggak cukup worth it. Kenapa Eman bisa memberikan poking damage dengan darahnya dia nggak seberapa itu. Shit Baloy Oh masih banyak. Baloy, ala pemain nakal. Jangan lupakan dengan informasi yang diberikan. Tetap full ship ini dari Nile. Memberikan informasi dimanapun itu berada. Vin, maka coba diangkat. Way of Dragon, damage yang kurang cukup. Tapi nampaknya Aboy berhasil mendapatkan 1 poin kill Eman. Memberikan 1 poin dan final slash terhadap Marcel. Mundur ke arah belakang, dikawal dengan Moreno, membuat terpasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka mendapatkan Marcel. Wah ini tapi kejadiannya lumayan banyak Be. Ada yang lagi split push, ada yang lagi jaga turret bawah, ada yang mau invade ke Purple. Purple yang dijaga. Banyak Iya. banget kejadiannya. Ya ada trade lah minimal lah ya, dari Finn yang tumbang, ditukar sama Marcel. Purple buff juga nggak jadi di-invade, turret ditukar turret. Masih fair enough. Dan Geek Farm masih unggul dalam kurun gold yang stabil. Di angka 2.700, 2.800, nggak yang turun banget. Jadi ini yang harus di-maintain sama Geek Farm. Karena ingat, BTR by Vitality punya jawaban di late game. Cloud dan Yishunshin. Mereka harus memanfaatkan early leading ini untuk bisa mendapatkan objektif sebanyak mungkin. Ya, ini jujur Cloud walaupun belum Trinity full, tapi udah lumayan cukup berasa dan Baloyski bukan tipikal frontline seperti itu. Dan bakal coba dipaksa, mundur ke belakang, target untuk mereka. Dimana Eman berada, langsung ada Pansa, dan bahkan lihat Aboy! Langsung ter-shutdown oleh sosok seorang Finn. Di dalam sama Baloyski masuk terlalu dalam, membuat termasuk dari tim Bigetron by Vitality membalikkan kembali keadaan yang mereka miliki. 2 poin kill yang sangat mahal.
lumayan ya. Goldnya ketarik sedikit, turun doang. Tapi midnya bisa dibongkar nih. Wah tapi ini kalau midnya dibongkar, goldnya langsung ketarik banyak sih Lim. Iya, Jujur visionnya aja ya. sih. Jujur visionnya, Ji. Itu yang bakal bahaya banget. Apalagi ya kita tahu nih, mereka kan hero farmer dari Bigetron. Kalau udah dapat item, mereka yang akan nyari kill. Iya. Ada Mountain Shocker ya, itu alasan kenapa BTR by Vitality akan tetap menang dari segi vision. Sehingga itu yang akan ngebuka mapnya. Duh, 1 hit lagi lu. Tanggung. Tapi ya keambil sama Nazara. Sementara untuk fight di Turtle tadi memang udah pasti dilepas sih untuk objektifnya. Dia akan lebih ngambil ke orang aja, ngeliat dari Marcel terbang aja itu pasti udah mundur. Refleksnya pasti mundur. Ya, Soul Saver Retri ya. Bakal sulit untuk Nanael adu retribution ya. Kecuali kalau adu damage nanti di level 15. Apalagi dengan gold yang sekarang masih kejar-kejaran. Jangan lupa bahwa objektif utama dari BTR by Vitality adalah late game. Jadi emang di sini lagi diulur aja nih waktunya. Dan BTR lagi menghindari team fight karena kalau diladenin terus team fightnya, apalagi Baloy dengan Chow, dengan hero pick off. Ini udah pasti Geekfarm yang akan lebih mendominasi untuk early mid game-nya. Ya, dan ini ngomongin Nile udah sakit loh ya, itu jangan sampai dilupakan. Dia udah punya 2 item, Hunter dan juga Endless Battle. Itu udah sangat berasa, jangan sampai miss. Karena damage dari Nile ini mungkin, terkadang kan untuk ngomongin Yisansin, baru 2 item. Tapi kalau pasifnya nyala semua, Lim, Atit itu, Atit. Dan jangan lupa ini jungler. Isansinnya jungler. Ada damage pastinya di bawah, di bawahnya muncul, atasnya dicari. Itu dia Mountain Shocker ya. Nah, Untuk ya make sure kalau misalkan bushnya aman di bagian area bawah. Sehingga Nile jadi lebih leluasa untuk lanjutkan farmingnya. Ini harus cari solusi dulu nih buat split push dari Bigetron. Mereka berani banget untuk megang laningnya. Iya, Eman sama Nile lagi sekarang yang main. Kalau tadi dia punya kuasa atas Eman doang, kali ini Nile juga ikutan main. Oke, kita mainin 2 sama 3. Ya, ini dua laning yang pasti bakal lebih fleksibel ya. Untuk di-split oleh BTR by Vitality, makanya goldnya ketarik ke 1200. Bukan tempat yang aman buat Geekfarm sekarang untuk bisa lama-lama. Iya, setuju. Wah, mereka yang start bahkan Lordnya. Way better mereka yang start sih, Lim. Iya, karena atasnya udah menang kan. Iya. Jadi biar bolanya di mereka. Mereka nggak mau nih positioningnya dipegang sama teman-teman Geekfarm. Tapi harus hati-hati juga. Kaget, gue kira Eman maju sendiri, maju terus. Maju. Ada BMI, ada BMI. Iya. Itu lumayan sakit sih. Sakit lumayan itu. sakit itu. Dan bahkan di depan sana, Pin bakal coba dipaksa untuk diangkat. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, mereka harus menutup di mana Moreno berada. Tidak boleh ada desas-desus dan bahkan informasi di mana Moreno berada. Karena Moreno ini salah satu pondasi utama tim fight mereka. Yep. Dari areanya, dari efek sisinya juga kan immobilize kalau pas di ujung. Ini akan terus di slow push atasnya. Oh, di stacking. Iya, di satu sisi dari Nile juga nggak berhenti farming. Ya seenggaknya sekarang mereka tinggal ngejar, levelnya samain, Eman Trinity, baru nanti akan dia yang gas. Baloy sih Oh, ngebuka dong. Baloy sendiri banget nih Baloy. Karena jangan lupakan sendiri dengan item dari Nanael sudah menuju ke arah 3 item. Waduh, Baloy bisa dimakan sudah telan bulat-bulat nih. Ya tapi kayak susah juga sih buat komit ke arah Baloy ya. Ada flicker juga yang bisa nanti bikin dia save. Yang jadi masalah sekarang zona di Lordnya nih dari Final Slash. Oh, Final Slash. Miss the shot. Ya, nyaris ya. Ini kalau ngomongin soal teritori Lord ya, udah pasti yang bahaya adalah BTR-nya kalau misalkan show di atas. Kayak sekarang nih, karena bisa jadi burst. Oke, mereka carikan Shogun. Wild Dragon di depan sana, langsung Balon dengan area Menteri Palu sangat ke maut. Ada 2 tim fight yang sedikit Lordnya. berbeda. Lordnya masih berkomit dan berhasil dapat oleh Nazara. Real Manipulation mencoba untuk menutup jalan para masuk dari Geek untuk bisa pulang Petrify. jatuh terjadi. Petrify-nya nggak mau mudah blazing dari Eman dan juga featuring Nanal. Dia bisa cukup untuk bisa menghempaskan para masukan dari tim Geek Farm. Tersisa Aboy dan juga Kenzinski kali ini mencoba untuk mempertahankan best turret mereka. Wah ini cukup bahaya. Karena memang Lordnya bisa langsung dipotong. Nile langsung nih. Gak mau ngasih Lordnya jalan. Dan ini bakal menjadi kerugian yang terlihat sangat-sangat jelas. Dari Geekfam. Oh udah pasti. Dan dia pasti langsung pecah. Untungnya masih ada Holy Defense Slim. Untungnya. Wah ini dia nih, pertukaran 3 kill ya. Yang tadi targetnya adalah dari BTR by Vitality. Ngebiarin Lordnya di take over, tapi dipegangin semuanya sama Moreno dengan reward manipulation. Ketutup jalur escape-nya ketika di ujung dari garis immobilize. Good fight dari BTR by Vitality karena yang paling terpenting adalah Shogun yang di all in tadi, itu gak tumbang. Ya, ini bagus sih memang ya. Dari pemilihan keputusan ya. Tapi dari Geekfam dia nggak nyerah loh. Dia coba untuk membuka zonanya lagi. Oke, Killers Pathway sudah dibuka. Tapi jangan salah. Mereka sudah mendapatkan keuntungan membayar utang 2000 gold lebih atas Geekfarm dengan keuntungan 300 perak saat ini. Mereka udah punya kuasa tim fight yang besar. Jelas. Ini comeback 300-nya. Pada Shogun! Berhasil mendapatkan
Kensiski bahkan di belakang sana. Damage cukup besar, berhasil mendapatkan Marcel. Tidak cukup Loh, untuk Nazara. Nazara. Masuk kembali, mencoba untuk kabur keluar sana. Tapi Shogun mencoba untuk challenge dari Sob Nazara. Tidak cukup mampu untuk bisa bertahan. Nanael damage-nya terlalu sakit dan bahkan dikejar habis-habisan. Gak dikasih kesempatan untuk bisa pulang. Oh my god, final slash by Shogun. Ini terus sih, mereka nggak akan mundur, mereka menang orang. Base turret yang akan jadi tujuan dari mereka. Yes, tujuan utama supaya dia bisa melakukan slow push di arah Oh, top dua. lane. Dua turret ini yang menjadi hal yang sangat mahal. Sedangkan mereka tidak bisa melakukan defense terhadap base turret mereka. Kalau ompong, wah Bigetron punya chance besar banget untuk bisa balikin di game ini. Wah ini dia. Menurunkan tempo adalah jawaban dari BTR by Vitality. Sekarang malah mereka yang leading dan comeback hampir 5.000 goal total, Lim. Ya, ini gimana ya, di kondisi memang tadi kalah gold aja, Bigetron tuh masih bisa kasih perlawanan dari split pushnya. Sekarang, ya kayak gue bilang tadi, Hero Farmer kalau itemnya udah jadi, mereka yang akan cari. Udah pasti ya, Trinity mereka yang cari. Yang padahal dari awal Geek Farm unggul 2.800 gold, tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Mereka menurunkan temponya, sehingga BTR by Vitality menghindari team fight. Mereka membiarkan Nanael, Eman farming, hingga akhirnya sekarang mereka sudah spike. Mereka sudah memiliki item-item, 5 item bahkan. Blade of Despair dari Nanael, Malefic Gun dari Eman. Wah ini secara damage sudah pasti bakal cukup. Gak ready ya. Dan spam untuk Mountain Shocker-nya itu jadi pressure juga. Ketika Mountain Shocker buka, Geek Fam-nya regroup. Oh, tunggu, wow, sakit banget kenapa. Berasa ya pelan ya. Itulah main dua pedang, Blade of Despair sama Victor. Tersabet semua mereka, tersabet. Dan agak susah ya tadi, balik lagi ketika Mountain Shocker dibuka. Final Oh, Slash. pada Slash, Balaski. Wah, itu main poking aja sih. Dan maka di depan sana Balaski akan coba dipecahkan immortality-nya. Eman memilih untuk sabar, tidak mau terlalu greedy. Dan di arah top lane, Sasha Nile muncul, mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Memastikan Lord nanti kontesnya akan sangat dirugikan untuk Geek Farm. Oke, ini akan di start sih. Bigetron mereka punya Cloud juga kan. Buat megangin Lordnya, Visionnya nggak kelihatan. Akan didorong semuanya sama Finn. Oke, atasnya udah mulai masuk tuh. Dan bahkan kita lihat Mountain Shocker, Vision terlihat dengan sangat jelas untuk melakukan clear minion sudah sedikit terlambat. Wah, Finn dicoba. Dan Aboy masa ke arah belakang, damage terlalu besar. Nazara melakukan Nazara. cutting. Nazara! Emang ter-take down bersama Ronald Naldoi. Para pasukan dari tim Bigetron Vitality mereka kehilangan 4 pemain. No way. Oh timing. Bigetron Vitality. Mereka tumbang 4 di saat tidak memiliki holy defense. Lim kocol. Wah, ini bahaya banget. Atasnya bahkan dibiarkan. Geek Fam, mereka mau coba untuk yang dari bawah. Iya, masih 20 detik. Lordnya lewat. Belum kelewat, masih ada di depan sana. Satu gerobak dipaksa di arah depan. Dipaksa. Para pasukan dari tim Bigetron Masuk. Vitality memasang berjuga Rapes. Geek Fam. Ini bencana! What a epic comeback from Geek Fam 2-0 tanpa balas. Bigetron bertunduk lemas, robotnya rubuh. Wow, Nazara tadi membalikan semuanya guntingan yang begitu baik. Lordnya memang gak didapetin. Tapi poin killnya dengan kondisi unggul gold, dengan kondisi 2 striker di Bigetron. Ternyata celah yang diberikan masih ada. 2-0 clean sweep. Geek Fam, ini semakin pasti lagi untuk menuju ke arah playoff. Blade Surge, hold. Efek stun yang langsung menghentikan lini belakang dari BTR by Vitality. Dan kebetulan lagi berdempetan link 3 pemain sekaligus. Plus Moreno di situ juga. Kena sandwich semuanya. Nazara ngeguntingnya, dia ngebales guntingan Eman. Itu dia. Ini game udah punya Bigetron. Ini game Bigetron, Profesor. Udah pasti ya, ini kita ngomongin late game, semuanya udah sempet kita bahas semua. Tapi yang nge-call di dalam teamfight ini benar-benar luar biasa. Dan guntingan dari Nazara. Ini guntingan bukan yang pertama kalinya, ini guntingan kedua kali dari match 1 dan match kedua yang Itu sangat dia. luar biasa. Ditambah minion, pressure dari minion di top lane itu dibiarin dulu Dia- sama Geek Farm. Itu tuh kalau misalnya untuk ukuran orang normal, pressure top lane itu pressure banget loh. Udah pasti dia pulang satu, Pasti ada- pulang. pulang satu. Iya. Iya. Tapi mereka yakin dengan minion yang spawn di waktu yang tepat juga. Mereka masih sempat juga ya tadi untuk langsung masuk ke bagian belakang. Tapi bener sih, core-nya hilang. Selesai memang. Wah, tapi ini Geek Farm Wah gila. banyak banget big play yang mereka tunjukkan mulai dari leg yang kedua. Mereka bahkan menghentikan comeback dari BTR by Vitality dan mereka yang menciptakan comebacknya. Mereka yang potong belakangnya. Walaupun udah banyak banget momentum yang tercipta dari BTR by Vitality. Tapi seolah tidak cukup, Lim. Iya.
Ini benar-benar karena satu momen aja nih, lihat. Satu momen. 3 orang kena stun. 3 orang kena Blade Surge hold. Eman, Nanael, Moreno juga ke-delete. Dan Zaman Force-nya bener-bener di tengah-tengah teamfight. Dan decision call Baloi ini aku yakin untuk endgame. Gila. Ngelihat bawah didorong. Geek Farm langsung endgame. Ini epic comeback yang menurut gua Paling epic. chance-nya besar banget untuk kalah. Ya. Jadi tentunya Bude Clara Monster, epic comeback yang hampir mustahil terjadi. Mari kita dengarkan Bude Clara Monster, interviewnya silakan. Lagi dan lagi, Geek Fam berhasil menundukkan Bigetron dengan 2-0. Leg pertama begitu manis, begitu pula dengan leg yang kedua. Sempat bikin deg-degan, di mana game kedua hampir aja bergulir ke arah Bigetron. Tapi enggak, kalian make sure bahwa game kedua pun milik kalian. Momen game kedua bisa kalian dapatkan, gimana tuh ceritanya? Nggak tahu kan di awal kan kita udah bantai banget kan, tapi kayak banyak banget mistake lah kita sama decision making, sama blunder juga. Tapi kita diselamatkan sama Marcel, dapat 3 orang di Lord Tracker. Wah, game kedua jadi bahaya buat siapapun yang ngedapetin Lord. Kalian awalnya ngedapetin Lord, malah kalian yang hilang, terus dibales, kayak gitu. Gitu Kaloy, jadi Lord ini jadi tempat yang paling berbahaya di game Iya. kedua. Tadi jujur pas late game gue udah bingung. Karena komposisi kita udah kalah. Yusungnya kayak udah nggak tahu mau ngapain juga. Terus gue juga susah nge-kick karena udah late game. Terus ya Marcelnya tiba-tiba dapat aja momennya. Oh, momen yang didapatkan begitu memukau, tapi Bude penasaran, ini cowoknya Baloi akhirnya muncul. Dongeng. Tapi akhirnya menjadi kisah nyata. Nah, Game kedua ini, akhirnya kamu memunculkan Chow legenda Chow dari Baloi. lagi farming aura doang, ini farming hero unik. Oh, farming hero unik. Tapi memang apakah ini momen-momen di mana Baloi ingin menunjukkan nih, udah momen krusial. Karena posisi kalian kan 6-7 juga dari Geek Fam dan Bigetron. Ya emang pengen lolos playoff juga kan. Kebetulan lawan kita sama Bitar tuh kayak penting banget kan. Karena mereka yang number 7 kan. Kalau kita kalah kita turun di peringkat 7. Kalau kita menang setahu gua 4 atau 5 ya naiknya. Kayak langsung naik gitu. Kayak emang berdarah banget sih MPS sekarang. Berdarah, minggu berdarah sampai Chow Baloi akhirnya udah bukan cerita lagi. Tapi kita akan membahas juga game kedua. Menjadi game yang begitu heboh. Kita akan saksikan bersama-sama. Inilah dia momen di mana. Nah ini dia. Nazara langsung maju. Marcel kasih tahu kalau kata Baloi ini Marcel ya. Iya, Nasara juga ternyata. Nazara dan Iya. Marcel, kalian berdua. Coba Nazara. Halo Bude. Hai, salam kenal. Nazara, kenal. Bude ngeliat kamu di MPL kayak pede banget. Auramu langsung bersinar di MPL, bahkan ini momen kayak kamu tanpa takut sama sekali. Kamu baca momen ini gimana? Nggak ada sih, aku lihat momen doang kan, aku bisa nge-flank. Itu doang sih. Udah flank aja, gas aja. Ya, terus juga ada idola aku juga kan, Nael. Heeh. Aku ngidolin dia gara-gara dia mentalnya kuat lah. Oke, jadi Nazara juga ingin mencontoh mental yang kuat. Dan kamu tunjukkan sudah. Ya, Oke, melawan langsung idolamu. Dulu juga Nanael sempat berada di Geek Fam. Apa yang paling mungkin kamu wanti-wanti nih tentang Nanael? agresifnya dia sih. Agresifnya dia. Ya, terus dia berani juga cari play. Itu sih yang aku belajarin dari dia. Oke, mungkin yang ini juga belajar dari Nanael nggak ya? Kita bakal cek bareng-bareng nih. Kayaknya benar-benar mengidolakan nih karena kita juga menyaksikan bahwa siapa tuh? Lagi ngapain tuh? Oh, Nazara. Recall dulu ya. Itu juga belajar. belajar dari Nael juga. Aku senang bisa bunuh dia. Oke. Di recall juga. Hmm. Oke, ada respon dari Baloi tadi? Gak tahu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa. Lanjutkan aja. Iya lanjutkan aja tengil-tengilnya. Boleh. Tapi kalau ngebahas tentang pertemuanmu dengan Nanael, ini kan kali pertama juga kamu bertemu dengan Bigetron bersama dengan Nanael. Ya. Gimana akhirnya langsung melawan idolamu juga?
seru sih, seneng banget juga aku bisa main di MPL terus ketemu idola aku. Heeh. Lalu Budi juga ngeliat tadi game kedua kamu berhasil ngedapetin objektif juga. Game pertama tapi beradu objektif bersama Nanael. Ya. Boleh diceritain gak sih? Gimana itu? Berat atau enggak? Atau kayaknya mulus-mulus aja ya? Game 2 mungkin kita objektif kita lancar tapi ada mistake aja sih di mid game. Terus musuhnya bisa balikin kan tadi. Oke, yang berarti kalau melawan Nanael yang paling Nazara fokuskan adalah mental. Ya mental nomor 1. Nomor 1 mental. Ya Apakah ini berarti bahwa mentalmu udah sangat kuat nih? masih belum sih, Masih belum? masih belum. Memperkuat mental gimana sih Nazara? Adaptasi doang sih menurut aku Bude. Adaptasi dari gameplay, dari panggung atau dari apa? Dari panggung, dari semuanya sih. Dari semua. Enggak, dia adaptasinya karena dia mau buktiin sama yang hujat-hujat dia, Bang. Streamer kayak netizen kayak semua itulah. Ingin membuktikan diri. Iya. Bagus dong Loy. Iya, soalnya gue lihat kayak langsung kan dia baru main beberapa game kan, terus kayak ada game yang dia main kayak nggak bagus banget, langsung di judge gitu. Ya inilah King Nazara. King Nazara. Tapi King Nazara, hasil 2-0 ini lawan Bigetron udah pembuktian diri belum sih? Masih belum, kecuali kita udah bisa ke babak playoff baru mungkin di situ. Step by step masih ingin menunjukkan babak playoff juga. Tapi Harley udah, apa semua udah. Kepengen nunjukin hero baru nggak? Mungkin Fanny sih nanti. Tapi gue respect Fanny dia tadi. Dari kawan sendiri. Iya, Oh jangan. soalnya butuh playoff. Oke. Ya, minggu teman aja kalau udah lolos playoff, bisa. Oke, malah jadi penasaran nih ya. Tapi memang kalau yang menarik tadi banyak banget momen-momen. Nazara, Marcel juga langsung ke arah Marcel. Marcel, wow. Ya. Game pertama kalian dapetin, game kedua kamu bahkan pakai hero baru. Kayaknya baru muncul hero Yuzongmu dan kamu udah kayak hatam banget. Apakah memang ini satu hero yang bisa membaca atau melawan Bigetron? Apa gimana sih Marcel? Emang hero power aku aja sih Bude. Hero power, Yuzong. Hero power Yuzong, Ya. kamu keluarkan. Kenapa nih momen ini kamu keluarkan? Karena Balo yang nyuruh. Oke, apa kata balik? Ikutin aja. Ya ikutin aja. Ikutin aja, tapi kamu juga melawan tim Bigetron 2-0 di leg kedua. Apa yang kamu mungkin persiapkan untuk melawan mereka? Karena EXP lane dari Bigetron juga dari Shogun, kita tahu seberapa kuatnya dia. Paling kita ini aja sih baca gerakannya terus habit-habit dia apa aja. Jadi kita bisa Bohong. antisipasi itu. Gak ada. Gak ada. Dia ngebaca Loy. Enggak, bohong. Enggak, Bohong. bohong. Benar. Benar. Yang mana nih yang harus kita dengar? Bohong. Dia suruh gue ban doang Pobius itu doang. Terus kalau gerakan gak ada, serius. Ban Popeyus, oke. Muncul Valentina, muncul Yuzong, muncul macam-macam. Tadi perlawanan banyak banget yang menarik. Tapi dengan hasil ini juga Kenziski 2-0. Lagi. Ya. Lagi loh. Iya Bude, oke. Masa hoki? Karena ada Nazara sama Marcel. Nazara dan Marcel, ini jadi pembeda kah untuk Geek Fam? Iya, digendong mereka berdua kita. Oke. Kalau mereka ngegendong, tadi gimana cara mereka ngegendong? Mereka connect ini sisinya, tunnya bareng. Oke, tugas mereka gendong. Ya, Tugas Kenzi apa? farming aja sampai end game. Farming aura aja ya. Ya. Farming aura, tapi melawan Emainnya di leg kedua ini, apa sih yang mungkin kamu mungkin udah pelajari di leg 1, tapi 2-0 juga sih, sekarang 2-0 lagi. Gimana cara untuk menahan kekuatan dari Eman itu sendiri di laning? Anggap dia biasa aja sih Bude, jangan terlalu ini-inin banget. Jangan didewa-dewakan. Iya. Dan gitu-gitu, pokoknya biar mental juga stabil gitu Ya, ya. biar stabil. Oke, dan kamu melakukan itu, leg kedua menurutmu makin bagus gak sih Geek Fam? Iya, makin bagus. Makin bagus? Iya. Tapi gimana dengan lawan kalian hari ini? Mereka juga bagus. Mungkin ada yang ya kita dapat celahnya aja sih. Dapat celahnya. Tapi ngebahas tentang kemenangan ini juga mungkin langsung aja gak sih ke Aboy Boy?
2-0 lagi nih Aboy. Ya kita mau lolos playoff. Mau lolos, tapi kalian udah kepepet gak sih ini kayak posisi 6? Sebenarnya dari kita tadi nggak mikirin apa-apa sih, nggak Heeh. mikirin klasmen. Jadi kita fokus main aja. Mode Geek Fam Playoff, dari minggu lalu juga udah mode Geek Fam Playoff, ngeri banget ya. Ya kita leg 2 lebih try hard lah. Lebih try hard, lalu apalagi yang kalian mungkin beda ini dari leg 1 dan mungkin di minggu berdarah ini juga. Mungkin kita sekarang udah lebih siap aja kali ya di leg 2, udah siap buat lawan siapa aja gitu. Udah sama siapa aja, tapi dengan kalian memenangkan match ini, apakah standing berubah sesuai dengan harapan Geek Fam Unity? Langsung aja kita cek bersama-sama, inilah dia standing sementara. Ini dia dan oh lala, Geek Fam berada di posisi 4. Boy, udah ngitung kamu tiba-tiba jadi 4, Boy? Enggak sih, kirain masih 6 kita. Oke. Nggak expect. Dan lawan kalian Bigetron posisi 7. Tapi masih bisa lolos. Masih bisa lolos, tapi masih bisa nggak lolos juga atau? Dua-duanya masih bisa. Masih bisa, presentasenya berapa persen nih Bigetron? Bigetron soalnya kuat kan, Heeh. mentalnya mungkin dia masih bisa lolos. Berapa persen kira-kira kalau dari Boy? 90. 90, masih besar. Ya, masih besar kesempatan. Tapi posisi 4 dari Geek Fam lalu posisi 7. Loy, kamu mau ngelihat dengan lebih dekat nih angka 7? Apa? Kamu mau lihat lebih dekat posisi 7? Enggak. Oh enggak. Gimana ngelihat sekarang lawan kalian tadi nomor 7, Bigetron? Enggak apa-apa. Fokus diri sendiri aja sih. Fokus diri sendiri aja Iya. sih. Jangan sombong aja udah. Jangan sombong, karena posisi dari 2 sampai 7 sampai 8 bahkan masih kejar-kejaran semuanya ya. Iya, soalnya kita pun masih di ini kan peringkat keempat tapi belum tentu lolos juga. Soalnya kita udah kalah 7, yang lain masih nggak main, masih lebih banyak game lah daripada kita. Jadi sebisa mungkin kita sisa matchnya menangin biar kita gak usah berharap sama tim lain. Oke. Kalau Geek Fam Unity mungkin udah biasa ya naik turunnya Geek Fam ya. Iya, Panasnya di akhir-akhir udah biasa ya. yoi. Yoi, kalian masih biasa gitu juga? Sekarang udah saatnya panas dong Geek Fam. Nggak tahu sih, tanya ini si Marcel. Tanya si Marcel, tapi melihat posisi benar-benar naik turun dan kalian di minggu ini berarti tinggal duduk manis ya? Iya, enggak juga sih. Enggak, Iya, harus try hard tetap. harus tetap try hard. Iya. Tapi kemenangan ini patut dirayakan 2-0 kembali dengan tim Bigetron. Ada yang mau kamu sampaikan mungkin untuk kawan lama Nanael? Buat Nael semangat, percaya Coach Tayona Elaja. Channel. Untuk Geek Fam Unity, Geek Fam Unity nih. Geek Fam Unity gimana? Buat Game Community, terima kasih selalu dukung. Kita pun kita masih di bawah. Kalian tetap dukung, jadi gue bersyukur banget sama kalian. Kita bakal usahain untuk lolos playoff. Oke, usaha masih akan terus mereka coba. Dan kali ini Geek Fam Unity berpestalah karena 2-0 telah didapatkan Geek Fam. The King Slayer dan mungkin menjadi Bigetron Slayer juga karena 2 leg mereka bisa menghabisi Geek Fam dengan 2-0. Geek Fam tentu berpesta, namun bagaimana dengan Super Fans, sudah siap untuk berpesta? Karena saat lagi akan ada GoPay hadiah GG. Gimana caranya? Langsung aja buat kalian yang sudah punya aplikasi GoPay, udah yakin banget kalian udah punya sih. Yang belum, tinggal download atau unduh karena setelah kalian mendownload, buka kamera, siapkan kamera kalian ke layar, nanti akan muncul QR yang di layar putih itu. Jadi setelah muncul kalian scan, klik buka hadiah. Setelah kalian klik buka hadiah, otomatis saldo GoPay kalian akan bertambah. Jadi sudah siap semua Super Fans? Biget Troopers, Geek Fam Unity dan semuanya, inilah dia GoPay hadiah GG.
gercep banget nih. Retrina Zara, set. Retrina Nail, set. Congratulations semua yang udah berhasil untuk mendapatkan GoPay hadiah GG. Asik. Tiap harinya GoPay memang baik banget. Tapi yang kondisinya baik adalah Geekfam. Mereka mendapatkan game kedua cukup dramatis. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kayaknya kita akan langsung cari tahu bersama. Karena kita pun ingin dengar apakah Bigetron yang sedang underperform atau Geekfam yang memang sudah menemukan kunci kemenangan. Langsung saja caster, monggo. Yes, terima kasih banyak Uda dan terima kasih banyak para penonton yang udah luar biasa nonton. Gokil, hati-hati. Entusiasnya luar biasa, thank you so much Thank you. semuanya. Mantap. Karena udah pada enjoy, gila tadi pada ngumpul semua di sini luar Iya. biasa. Thank you so much. Sampai jumpa lagi, masih ada next match. Masih ada Jangan next lupa match. juga beli tiket babak playoff. Babak Thank you, playoff. thank you. Jangan kapok ya datang ke MPL ya. Itu dia. Playoff terutama ya. Yang karena- paling bikin gue seneng itu ketika offline tuh ya kita bisa interaksi langsung sama penonton. Apalagi ntar playoff bakal lebih rame, tapi boleh dibahas dulu Profesor KB? Boleh, saya Tugas emang- Bapak silakan. Iya, karena kayaknya Bapak memancing sesuatu tadi ya, Lim ya, terdengar ya. Ah. Tapi nggak apa-apa. Apa-apa. Kita ngomongin soal game yang kedua terutama. Oke. Mirip sama game pertama, BTR by Vitality dapat Lord, tapi rata. Dan diulang lagi di game yang kedua, semenjak ya mungkin Aboy itu cuma memancing ya, agar kelihatan nih di mana formasi dari carry-carrynya Bigetron by Vitality. Ya ini kena stun 3 orang, 3-nya itu Moreno, terus Eman. Oh, dan tentunya player of the match. Wih. Zara. Azara ya, gerakannya sangat-sangat cerdas banget dan balik lagi, apakah ini adalah salah satu monster yang nanti bisa dirakit kembali oleh Baloy? Wow. Karena terbukti ya banyak banget nama-nama yang berada di naungan Baloy, yang diromerin Baloy, yang dengerin Baloy, dan dia jadi someone. Wah, emang ada yang gak dengerin tuh? Oh, rata-rata dengerin. Oke, rata-rata ya. Rata-rata dengerin. Tapi ya gue ngeliat ini susah banget sih ganking Kara XP yang memang udah dituju sama teman-teman Geekfam di awal, Be. Bigetron nggak bisa nge-react. Dia kayak menginvestasikan ya, bahwa ini semua akan ditaruh di EXP. Dan ini terbukti salah satunya, Lim. Di saat emang Marcel yang nggak tumbang, dan malah jadi fight back yang menarik karena malah jadi tumbang 2 dari BTR by Vitality. Ya. Dan bahkan tumbang 3 karena Moreno. Gue tetap sih kalau kapalnya Nail tadi ke Marcel bisa itu dapat. Bisa banget. Damage-nya cukup. Terlalu serakah mungkin ya. Ya. Karena balik lagi ya, mungkin di situ udah tanda kutip nanggung, maunya juga dapetin 2. Sehingga ya malah nggak dapat sama sekali kan. Dan ini juga nih, all in yang terjadi ternyata yang tadi sempat kita off kamera ya. Ya. Dan ini momen di saat sebenarnya Nazar dapetin turtle tapi fight back-nya bagus dari BTR by Vitality. Itulah mereka tidak mengambil objektif. Sekalinya mereka dapetin objektif, itu malah jadi kerugian buat BTR by Vitality. Oke, gua ngerasa memang kontes-kontes objektif ya. Itu susah banget buat Bigetron tahu. Dia depan yang majuin nggak ada, Isansi ketutup naga. Bener-bener kayak hampir dead end buat mereka. Iya, dan ini nih, sapu yang bagus banget dari Shogun. Dapetin trade, dapetin keuntungan, tapi nggak berlangsung lama karena setelah Aboy ngebait, lihat yang terjadi triple stun, triple petrify, dan semuanya hilang seketika. Masalahnya 3 yang kena. Eman pun nahan purify ya ternyata ya. Yang 3 orang yang kena itu Eman, Nahel, sama Nah, Moreno. iya. Dan Emannya nggak purify by the way. Makanya dia nggak bisa bergerak dengan bebas tadi. Mungkin Siapa karena yang stunnya expect sih, Be? gak lama sebenarnya stunnya, Be. Siapa yang expect sih, Lim? Ya kan? Oke, Siapa yang expect kalau dia harus head to head sama crowd control itu? Dan inget itu chancesnya banyak. iya kalau Blade Search langsung Furious Dive juga kan. mungkin karena darahnya langsung hilang juga sih, Be. Mungkin dia nggak expect-nya karena darinya hilang. Iya, bukan karena efek isinya. Karena dari item juga jelas nih, Marcel aja dia punya War X kan. Dia punya War X di item pertamanya, jadi ada damage juga pasti. Terus Nazarannya juga pakai Sky Piercer, jadi ada lethality. Yang paling bener gara-gara kena Blade Sword yang hold aja, Ya, itu 3 orang itu. Blade Search Hold sama Furious Dive Petri ya tadi ya. Iya, itu Itu udah memang dead end. berkelanjutan tuh efek sisinya kayak ini walaupun kita ngomongin segi point kill juga nggak terlalu beda jauh karena emang ini game event, game Ya. yang 50-50. Jadi dari BTR by Vitality yang emang bener-bener kehilangan satu momentum doang dan Geekfam-nya yang emang bener-bener bisa utilize apa yang mereka dapatkan dari awal. Ya mereka dapat di awal tuh kan keuntungan di EXP. Ya berarti mereka menginvestasikan beberapa goldnya tuh ke EXP jadinya. Benar. Larinya ke EXP makanya di sini udah kelihatan sih emang Marcel dia power dengan Yu Chong. Jadi ini mungkin merupakan salah satu hero yang nanti
bakal sering kita saksikan juga dari Geek Farm. Iya. Karena emang targeting dia dari tadi Moreno pokoknya. Hero-hero lompat belakang Hero ya. lompat belakang pokoknya. Ya memang sih waktu itu pakai lampu juga kan viral. Iya, Sama teman saya viral juga. benar. Ditambah lagi dengan adanya gebrakan yang dari tadi kita sempat singgung ya soal Balo yang emang cuma ngebadanin aja. Screening aja udah cukup. Buka vision, kabur, Kabur, gitu-gitu dong iya. ya. Ya Kan memang sih. dongeng kalau kata Balonya juga kan. Tapi kalau dianggap nih Wave Dragon, Be, bagus nih. Gak ada juga yang nyambut, Gak ada. gak ada burst. Emang cuma buat open map doang. Lari-lari bener ya. Iya. Iya karena mungkin kalau Hylos ada Hylos lagi. Itu kan tadi kan Hylosnya diambil. Iya Marcelnya makanya. di ban. Hero lari-larinya apa? Hilda nggak masuk di sini. Iya. Ya kan? Jadi Chow. Mungkin kalau tahu Isansi tadi Hilda, Be. Kalau tahu Isansi. Iya, kalau tahu Isunsin ya. Karena kan last pick kan. Benar. Tapi untuk Rich Guy, Bay Todak masih ya. Masih di Nazara. Masih Nazara. Karena farmingnya juga tadi bagus. Dia sempat ngisi landing jauh karena nggak ada juga yang ngisi kan kebetulan. Hero 4-nya kan 4 tipe kalau yang team fight. Untuk the carry masih di Moreno ternyata. Ya kita tahu Yif ya. Dari range yang jauh, poke damage-nya nggak pernah berhenti. Ini ditambah lagi dengan adanya Chushin yang emang bener-bener jujur ini job desk dari Abo itu emang gak kelihatan jelas banget. Tapi once dia dapat momentum, buyar semua dari BTR. Oke, jadi kita mari dengarkan terlebih dahulu call siapa yang bikin Geek Farm benar-benar berkuasa. Dapat nih. Ayo bareng-bareng. Arik masih ada ulti guys. Arik Ayo, masih cabut, ada ulti. cabut. Lihat gue guys, imbangin gue guys. Ayo. Tarik tuh. Lihat gue nih, gue tetes. Mahal banget. Pelan-pelan ya, jangan terlalu hype. Aman. Harit gak ada. Lihat dulu, Cok. Gue suka Harit nih. Dapat situ. Dapat situ, Cuk. Nice banget. Nih, lanjut. Ini mau depan dia, mau depan. Aman, gue balikin. Leonya, gue Leo, balikin. Orang. Lihat gue. Lagi. Tarik. Lihat gue guys, lihat gue guys. Ipnya guys. Nice bro. Kata. Nih, kuprak guys. Gua clear mid aja, gua clear mid aja. Clear bang, clear aman ya. Namanya ya. Aman, udah gua clear. Aman, santai guys. Udah guys. Nice. Aman gua. Salah buang kapal dia. Gonde. Gua pick nih. Gua arot ya. Mati. Nail mati. Ada Yif. Nice banget. Taruh. Yif guys. Boleh. Angkat. Gua Pesun cek. lagi. Nice. Udah. Potong aja. Isinsinya di Lord. Aman. Perang guys. Ayo, perang. Ayo guys. Ayo. Tiga. Mati gua deh. Yes. Mati Isinsin. Alot. Gua masih ada kick. Gak bisa. Bawa. Lo dapat siapa? Dapat dia. Pick send nih guys. Gua ada kick. Ayo, bareng di bawah guys. Atasnya aman lah ya, gue biarin ya. Aman. Ada wave L. Oke. Ayo. Ketenangan yang hakiki ya. Game